Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sivanya Fabio Kepanto dari kelas A7 Keperawatan, jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, dan saya dari Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Saat ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip biomekanika dalam keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Meilin Kountul Eskep Mkes. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu garis datar konsep dasar biomedika. 1. Gaya. 2. Kelembaman. 3. Massa dan berat. 4. Gravitasi dan pusat gravitasi manusia. Garis datar aplikasi biomedika dalam perawatan. Biomekanik. Garis datar pertama, menurut Hatse, biomekanik adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Garis datar kedua, sedangkan menurut Hayes, biomekanik adalah ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang terjadi pada struktur biologi dan efek yang dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu. Garis datar ketiga, menurut Franklin dan Nordin, biomekanika adalah menggunakan konsep fisika dan teknik dan untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Garis datar keempat, biomekanik adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Konsep dasar mekanika. Titik pertama, pemindahan atau transportasi pasien merupakan aktivitas terpenting yang dilakukan perawat dalam mencegah potensi cedera. Titik kedua, perawat perlu pemahaman tentang fungsi gaya, pusat gravitasi, gaya gesek, dan sistem pengungkit. Titik yang ketiga, hukum yang berlaku. 1. Hukum Newton pertama. 2. Hukum Newton kedua. 3. Hukum Newton ketiga. Penggunaan fisika di kesehatan. 1. Val fisika untuk menentukan fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit. 2. Pengetahuan tentang benda yang digunakan dalam kesehatan seperti ultrasonik, laser, radiasi, dan lain-lain. Pengukuran. 1. Membandingkan kuantitas. 2. Proses pengukuran. Garis datar pertama, pengukuran berulang nilai pernafasan rata-rata. Garis datar kedua, pengukuran sekali potensial aksi pada sel saraf. Val positif dan negatif. Val positif, error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Val negatif, error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Hukum Newton pertama, kelembaman. Suatu benda akan dalam posisi keseimbangannya kecuali diberikan gaya yang dapat menghilangkan keseimbangannya. Makna, benda bersifat mempertahankan keadaan dan semua benda akan bergerak bila ada gaya, force, yang mengakibatkan pergerakan. Arah gerak benda sejalan dengan arah gaya yang diberikan. Konsekuensi. Titik pertama, pasien KKL, mobilnya mengalami tabrakan, maka pasien akan terdorong ke depan sehingga jika tidak memakai seat belt, memungkinkan tubuhnya terlempar ke depan, bisa menembus kaca mobil. Titik kedua, jika tabrakannya sangat keras dan pasien memakai seat belt, kemungkinan mengalami trauma yang terjadi, gaya dorong ke depan dan ke belakang yang memungkinkan kerusakan otot dan ligamen leher. Hukum Newton kedua. Titik pertama, bila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Rumus, F sama dengan M titik A. M sama dengan massa benda atau massa inisial, buka kurung Kg. A sama dengan percepatan ms minus 2. F sama dengan Kg. Ms sama dengan Newton. Bila percepatan
sama dengan 0, berarti benda bergerak lurus, beraturan, kecepatan tetap, atau dalam keadaan diam. Konsekuensi, mendorong troli pada awal gerakan akan menjadi percepatan sehingga gaya yang diperlukan cukup besar. Namun jika troli sudah berjalan dengan kecepatan konstan, maka gaya yang dilakukan akan menjadi lebih sedikit. Usaha dan gaya. Garis datar pertama, usaha adalah besarnya gaya yang diberikan untuk memindahkan suatu benda pada jarak tertentu. Garis datar kedua, usaha memerlukan energi. Garis datar ketiga, rumus. W sama dengan F titik S. Keterangan, W sama dengan usaha atau joule, F sama dengan gaya, Newton, S sama dengan jarak, meter. Gaya. Garis datar pertama, gaya luar kepada tubuh. Titik 2, tabrakan, gaya, gravitasi, gaya gesek, dan lain-lain. Datar kedua, gaya dari dalam tubuh. Titik 2, gaya dari otot. Konsekuensi, garis datar pertama, agar usaha menjadi efisien, perhatikan jarak yang ditempuh dan gaya yang diberikan untuk memindahkan suatu barang. Datar kedua, jika mendorong sebuah kursi roda, maka perhatikan bahwa gaya yang diberikan tidak sepenuhnya bergerak ke depan horizontal. Hukum Newton ketiga. Titik. Untuk setiap aksi ada reaksi yang arahnya berlawanan. Makna titik 2. Datar pertama, setiap gaya yang diberikan pada suatu benda, maka ada gaya yang melawannya. Datar kedua, terdapat adanya ide keseimbangan. Datar ketiga, gaya aksi. Titik 2, gaya dorong dan lain-lain. Datar keempat, gaya reaksi. Titik 2, gaya gravitasi, gaya gesek. Konsekuensi, titik. Jika mendorong suatu benda dan benda belum dapat bergerak, maka artinya gaya yang diberikan belum melampaui inersia benda tersebut, atau ada satu yang gaya yang saling menindakkan. Contoh, titik pertama, pasien berbaring di tempat tidur dan tidak terjatuh, maka ada dua gaya yang berlaku dan saling memindahkan dan berlawanan arah, yaitu gaya dari tempat tidur dan gaya dari gravitasi. Jika gaya dari tempat tidur tidak cukup kuat, maka pasien akan terjatuh akibat gaya tarik bumi gravitasi. Titik kedua, penempatan botol infus. Botol infus RL atau transfusi darah harus terletak lebih tinggi dari pasien agar bisa mengalir. Titik ketiga, danais cairan. Agar cairan bisa mengalir, maka pastikan kantung penampung berada di bawah tubuh pasien. Titik keempat, mengurangi pendarahan vena. Posisikan pasien, supinasi, dan tinggikan kaki. Titik kelima, penanganan sirkulasi pada pasien shock. Baringkan pasien dalam posisi supinasi datar dan tinggikan kaki untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Pusat gravitasi. Pertama, jika suatu garis vertikal ditarik dari pusat gravitasi benda dan jatuh tepat di dasar tubuh, maka benda tersebut stabil. Kedua, jika tidak ada, maka ada kecenderungan benda tersebut jatuh. Konsekuensi, postur tubuh harus baik melakukan aktivitas. Cegah adanya cedera tulang belakang dengan cara melakukan teknik mengangkat yang baik kepada pasien. Pastikan kondisi yang stabil bagi pasien. Macam-macam gaya. Datar pertama, gaya pada tubuh dapat kita ketahui. Datar kedua, gaya dalam tubuh tidak diketahui. Gaya pada tubuh ada dua tipe, yaitu gaya pada tubuh dalam keadaan statis dan gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh manusia dalam keadaan statis. Datar pertama, dalam keadaan setimbang atau jumlah gaya dalam segala arah F sama dengan O. Datar kedua, sistem muskuloskeletal bekerja sebagai pengungkit atau pengumpil. Datar ketiga, sistem pengungkit tipe 1. Titikan tumpuan terletak di antara titik berat W dan gaya otot M. Keuntungan mekanik, perbandingan antara gaya otot dan gaya berat. Rumus keuntungan mekanik sama dengan W
garis datar M. Sistem pengungkit tipe 2. Gaya berat W di antara titik tumpuan dan gaya otot M. Contoh posisi jinjit. Sistem pengungkit tipe 3. Gaya otot M di antara titik tumpuan dan gaya otot berat M. Contoh posisi tangan mengangkat beban. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.